Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Basara, kelas Psikologi B, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, banyaknya kasus pembulian yang terjadi di Indonesia terus saja meningkat. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena dapat memberikan dampak negatif terutama pada korban pembulian. Nah, pada video kali ini saya akan membahas banyak tentang apa bullying itu, bagaimana dampaknya pada korban pembulian, siapa saja pelaku dari pembulian ini, serta bagaimana cara meminimalisasi bullying di sekolah. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Meminimalisasi bullying di sekolah. Bullying di sekolah. Bullying adalah persoalan penting yang perlu ditangani secara serius. Di sekolah, bullying masih terus terjadi dan tak kunjung berhenti. Bahkan cenderung diwariskan kepada siswa baru. Sering muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, kegiatan inisiasi seperti MOS, perubahan pengurus OSIS, latihan dasar kepemimpinan, ritual yang sering dilakukan oleh senior sekolah merupakan bentuk bullying yang kita tidak sadari. Kegiatan yang seharusnya mengenalkan program sekolah malah melenceng menjadi ajang untuk mempermalukan siswa baru dengan kegiatan yang merendahkan dan mengintimidasi. Selanjutnya ada pengertian bullying. Bullying berasal dari kata bully, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Biasanya atau umumnya lebih lemah atau rendah dari pelaku tersebut, sehingga menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya, berupa stres yang muncul dalam bentuk gangguan fisik maupun psikis, ataupun keduanya. Misalnya, susah makan, sakit, ketakutan, rendah diri, depresi, cemas, dan lainnya. Selanjutnya ada tanda-tanda bullying. Anak yang mengalami bullying di sekolah biasanya mengalami tanda-tanda seperti kerap mengurung diri di kamar, menjadi lebih emosional dan kasar, meminta pindah sekolah, konsentrasi belajar dan prestasi menurun, anak menjadi penakut dan kerap gelisah, sering mengalami mimpi buruk, enggan untuk pergi ke sekolah. Tentu saja, tidak semua anak mengalami bullying di sekolah. Kecenderungan ini hanya terjadi atau ditujukan pada korban-korban yang biasanya memiliki fisik tertentu, misalnya obesitas atau terlalu kurus. Bisa juga terjadi pada anak yang terlihat lemah, pendiam, dan tak berdaya. Nah, kira-kira siapa saja pelaku dan korban dari bullying? Pelaku biasanya dilakukan oleh kakak kelas atau yang lebih tua dan merasa kuat di sekolah. Bisa juga dilakukan oleh teman sekelas atau sebaya yang merasa lebih tinggi dan kuat dari teman atau korbannya tersebut. Korban bullying itu biasanya dilakukan pada siswa baru yang baru masuk di sekolah. Ada juga siswa yang pendiam dan tak berdaya. Macam-macam bentuk bullying. Yang pertama, bullying secara sosial, di mana menyebarkan rumor yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang. Ini merupakan tindakan bullying sosial. Terus ada cyberbullying, di mana memberikan komentar kasar, mengancam hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet ataupun media sosial. Terus ada bullying secara fisik, di mana melibatkan kontak fisik
antara pelaku dan korban seperti dipukul, ditendang, hingga merusak barang. Yang terakhir ada bullying secara verbal, yaitu tak kasat mata namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati seperti diejek hingga diteror. Dampak-dampak bullying. Ada dampak negatif, di mana muncul gangguan mental seperti depresi, gelisah, dan susah tidur. Keluhan kesehatan fisik seperti sakit kepala, perut, ketegangan otot. Terus ada rasa tidak aman saat berada di sekolah, rendahnya kepercayaan diri atau minder, penurunan semangat belajar serta disertai dengan prestasi akademik, merasa terisolasi dalam pergaulan. Yang terakhir ada merasa putus asa sehingga dapat berujung pada kematian. Nah, ada juga dampak positif dari bullying ini. Namun kebanyakan bullying ini berdampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu ada lebih kuat dan tegar dalam menghadapi masalah, termotivasi untuk menunjukkan potensi agar tidak direndahkan. Terus yang terakhir terdorong untuk introspeksi diri. Nah, bagaimana cara meminimalisasinya? Untuk meminimalisasi, kita ada beberapa strategi dan kegiatan. Yang kita bahas pertama adalah strategi yang dilakukan untuk meminimalisasi bullying. Yang pertama, hindari tindakan bullying dan tak berteman dengan orang tersebut. Yang kedua, jangan mudah terpancing oleh emosi karena memang hal tersebut diinginkan oleh pelaku. Nah, untuk meredakan amarah yaitu dengan menarik napas dalam-dalam, menulis, atau pergi menjauh dari orang tersebut. Yang ketiga, bersikap berani, lalu menjauh dan acuhkan pelaku bullying. Adukan kepada guru, kepala sekolah, orang tua, atau siapapun yang dapat menghentikan tindakan bullying tersebut. Yang kelima, bicarakan dengan orang lain yang dapat dipercaya dan bisa memberikan saran maupun jalan keluar. Yang keenam, cobalah untuk tidak membawa barang berharga ke sekolah atau tidak membawa uang jajan sebagai penggantinya dengan membawa bekal. Selanjutnya, ada kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisasi bullying di sekolah. Yang pertama, bangun kesadaran dan pemahaman tentang bullying dan dampaknya kepada semua stakeholder sekolah, mulai dari guru, murid, kepala sekolah, maupun orang tua. Kedua, dibangun sistem atau mekanisme untuk mencegah dan menangani kasus bullying di sekolah. Atau perlu diakomodir bagaimana seorang anak yang menjadi korban bullying bisa melaporkan kejadian yang menimpa tanpa rasa takut dan malu. Yang ketiga, hentikan praktek kekerasan di sekolah dengan pola pendidikan yang ramah tamah, penerapan disiplin yang positif. Yang keempat, membangun kapasitas anak dalam melindungi diri dari perilaku bullying dan tidak menjadi pelaku. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.